Seperti biasa, sebelum kita mulai videonya, kita akan mencoba mengenali dulu apa saja yang sudah saya bikin di bagian activity dan juga XML atau di bagian layoutnya. Nah, ini adalah bagian XML, terus kemudian ini adalah bagian layoutnya. Kurang lebih kalau kita run, nanti dia akan menampilkan sebuah text view dengan menggunakan switch, terus kemudian ada text view sama button di sini. Kalau teman-teman belum familiar dengan penggunaan switch, sebelumnya saya sudah bikin sebuah video yang ngebahas tentang switch ini sendiri. Jadi kalau teman-teman belum familiar tentang switch di sini di Java gitu, teman-teman bisa cek dulu video sebelumnya. Nanti videonya saya taruh di link deskripsi video ini. Oke, sebelumnya kita ke XML dulu. Jadi di sini saya memiliki sebuah text view sebagai label. Jadi karena yang mau kita bahas adalah mode gelap dalam project Android Studio, terus kemudian di sini ada switch. Jadi sebenarnya fungsinya fokus ke bagian switch ini saja ya. Label cuman sebagai sebuah informasi bahwa switch ini digunakan untuk mode gelap. Kemudian di sini saya menambahkan sebuah set color. Jadi set color di sini set text color. Nah, di sini saya menggunakan til 200. Kalau teman-teman bingung til 200 dari mana, teman-teman bisa tekan kontrol terus masuk ke bagian colors. Di sini ada beberapa warna yang bisa kita gunakan. Kita cuman perlu mengambil name-nya saja atau nama variabelnya saja. Di sini dia menggunakan nama til 200. Makanya dia menghasilkan warna seperti ini untuk text view-nya. Kemudian nanti dampak dari mode gelap atau efek yang dihasilkan kita akan terapkan pada dua buah widget di sini. Ada text view, terus kemudian ada button. Jadi kurang lebih di sini saya membuat sebuah text title, terus kemudian sama button subscribe. Jadi kita tidak bikin sebuah seperti apa subscribe itu ya, tapi kita fokus kepada tema project ini. Kemudian nanti kemudian setelah kita men-set semua ID yang ada di widget ini, kita coba cek di sini. Saya melakukan fin ID di sini mulai dari switch, kemudian text title, kemudian sama satu button lagi. Kemudian on check change listener pada switch di sini saya sudah buatkan tapi kodenya belum ada. Terus untuk text view sendiri saya men-set nilai di sini set text /d Indonesia. Terus kemudian di sini adalah satu lagi untuk buttonnya. Ketika diklik dia akan pindah ke activity berikutnya yang mana kita pindah ke new activity. Jadi nanti untuk mode gelap sendiri dampaknya akan terjadi pada activity yang lain, maka saya membuat satu activity lagi. Di sini tidak saya set apapun kecuali bagian judul dari halaman tersebut. Jadi aplikasi ini kalau kita jalankan akan menghasilkan sebuah aplikasi semacam ini. Sama ya seperti di sini. Kita punya text view, switch, terus kemudian di sini ada text view, button. Kalau kita klik, dia pindah ke activity berikutnya dengan sebuah title /d. Oke, jadi kenapa saya membuat sebuah video ini? Karena video ini mungkin bisa membantu teman-teman yang mengikuti tutorial Android pastinya, dan terlebih lagi ketika teman-teman menggunakan Android Studio terbaru saat ini yang ada di versi 4.2 atau mungkin 4 sekian ya. Kalau kita lihat di about, di sini saya menggunakan Android Studio 4.2 dan ini mungkin dampaknya cukup signifikan pada project kita gitu. Jadi ketika kita membuat project baru menggunakan Android Studio 4.2, kalau kita cek di sini di bagian res, terus di bagian values, di bagian terms atau tema. Nah, di sini kita mendapatkan dua tema. Yang pertama adalah tema ketika project kita atau output aplikasi kita itu dalam mode terang. Terus kemudian di bagian berikutnya ada mode night, terms night gitu. Dia akan bekerja gitu, akan digunakan ketika device atau HP kita dalam mode gelap gitu. Jadi kalau teman-teman cek di HP-nya sekarang kan sangat banyak sekali mode gelap gitu. Jadi mungkin tim Google juga pastinya sudah aware dengan itu ya. Jadi langsung kita dibuatkan setup di bagian project Android Studio kita. Mau kita pakai, mau kita custom, atau sebenarnya ada pilihan untuk mengabaikannya.
Jadi pada beberapa project biasanya yang saya lakukan pertama kali ketika membuat sebuah project, entah itu kursus atau project freelance saya yang itu tidak fokus kepada tema gitu, karena kita perlu set cukup tricky dan agak manual dan kadang membuat kita semakin keribetan ya, karena kita mau fokus kepada fungsional malah kita sibuk mengatur tema pada project kita. Jadi sebenarnya langkah pertama yang bisa teman-teman gunakan adalah menggunakan base class. Dengan menggunakan base class itu akan berdampak pada semua activity yang ada di project kita. Kita coba bikin di sini ya. Tutorial saya tambahkan di sini karena saya menggunakan Java. Saya tambahkan tutorial app. Saya menggunakan kelas. Saya tambahkan di sini extends application. Kemudian saya tambahkan onCreate. Jadi fungsinya kurang lebih sama seperti activity untuk onCreate ini ya. Jadi ketika tutorial app dijalankan, apa yang mau kita kode apa yang mau kita berikan pada kelas ini kita lakukan di onCreate. Oke, jadi kita tambahkan di sini app compat delegate set default night mode. Di sini app compat delegate. Nah, di sini ada mode night. Ada mode night no, ada mode night yes gitu ya, kebalikannya. Jadi kalau no berarti kita mengabaikan tema mode gelap di sini. Kalau yes berarti kita menggunakan pengaturan warna atau tema pada mode malam gitu. Kalau saya membuat kursus yang nggak fokus pada tema ini, ya udah saya bikinnya mode night no, atau saya mengerjakan project freelance yang tidak fokus pada tema ini, maka saya langsung men-setnya menggunakan mode night no. Maka semua halaman yang akan terjadi berikutnya kita tidak perlu mengatur apa yang ada di dalam tema mode gelap ini. Tapi untuk menjalankan base class kita perlu masuk ke bagian manifest. Terus di bagian application kita tambahkan name, terus nama base class yang tadi kita buat. Di sini namanya adalah tutorial app, jadi saya tinggal enter saja. Maka ketika dijalankan aplikasi ini, maka seharusnya dia menggunakan mode terang dengan mengabaikan mode gelap. Jadi ketika aplikasi atau HP yang menjalankan APK kita itu dalam mode gelap, itu kita tidak ikut dalam mode gelap tersebut. Ini dalam mode terang saja. Jadi misalkan kita run, dia dalam mode terang. Kalau kita klik subscribe, dia pindah ke halaman berikutnya tetap dalam mode terang. Begitupun berlaku ketika kita mau mengatur dari awal itu semua aplikasi kita adalah mode gelap gitu. Jadi di sini kita tinggal tambahkan yes. Ketika kita tambahkan yes dan coba jalankan aplikasinya, nah dia dalam sebuah mode gelap. Terus kemudian kalau kita pindah ke halaman berikutnya juga masih mode gelap gitu. Jadi biasanya ini yang saya lakukan jika teman-teman bekerja sendirian dan mungkin tidak fokus pada fungsional, dan juga teman-teman tidak memerlukan tema ini dalam aplikasi kita. Jadi teman-teman bisa mengabaikannya dengan cara menambahkan base class ini agar semua activity kita berikutnya itu fokus pada satu tema saja. Oke, mungkin itu dia untuk mengatur pengaturan pertama untuk mengatur mode gelap atau terang pada project aplikasi kita. Oke, berikutnya kita hapus dulu di sini ya, atau saya komen saja. Jadi kita tidak menjalankan ini. Berikutnya di bagian main activity, kita coba lakukan switch. Gimana caranya kalau kita mau mengubah gitu, dia dari mode gelap ke mode terang, terus kita bisa ubah-ubah lagi, entah menggunakan session atau hanya sebagai tema yang bisa kita atur pada saat aplikasi kita berjalan gitu. Nah, di sini saya menggunakan sebuah switch untuk melakukan trigger tersebut. Jadi di sini kita tambahkan if is check, ketika dicek gitu. Terus ketika nggak dicek dia ngapain. Jadi trigger ini kan kalau teman-teman nonton video sebelumnya, jadi dia kan sebenarnya bekerjanya ketika nggak dicek seperti kemudian kita cek itu mau ngapain, terus kemudian kalau tidak dicek terus dia mau ngapain gitu. Maka pengaturan tadi yang kita lakukan di base class sebenarnya tinggal dipindahkan ke sini. Itu dia otomatis mengatur semua activity lainnya gitu ya. Oke, ketika dicek gitu maka mode gelapnya yes, ketika tidak dicek maka kita ubah dia menjadi no.
Sekarang kita coba jalankan. Di sini dia dalam mode terang, terus kita cek di sini. Dia pindah ke mode gelap. Kalau kita cek lagi di sini, dia kembali lagi ke mode terang. Jadi kurang lebih kalau teman-teman mau melakukan switch pada saat aplikasi berjalan atau pada saat aplikasi kita dibuka gitu, kita mau butuh trigger untuk melakukan mode gelap perubahan pada saat aplikasi berjalan, teman-teman bisa menggunakan trigger semacam ini dan tidak harus menggunakan switch ya. Cuman di sini saya cuman memberikan contoh menggunakan switch. Teman-teman bisa menggunakan button atau apapun yang bisa teman-teman lakukan untuk melakukan trigger ini. Tapi intinya dua baris kode ini ketika teman-teman ingin melakukan switch dari mode terang ke mode gelap tersebut. Oke, berikutnya adalah sesuatu yang menurut saya penting ketika teman-teman tidak melakukan keduanya ini. Misalkan teman-teman di sini kita abaikan dulu bagian modenya ya. Kita coba fokus ke bagian XML, kita kembali ke layout. Misalkan di sini saya memiliki sebuah text view last day gitu. Ketika kita tidak men-set color di sini, maka otomatis color dari text view ini diatur oleh Android Studio atau project yang sedang kita bikin. Karena Android Studio atau Google sudah menyediakan tema mode gelapnya, maka seharusnya hal tersebut sudah di-cover perubahan-perubahan yang terjadi pada widget kita. Makanya ketika kita mengatur mode gelap, nah, jadi di sini yang tadinya awalnya gelap warnanya hitam gitu, sekarang menjadi putih walaupun tidak 100% putih ya. Tapi intinya dia menjadi tulisan yang terang agar tetap bisa kita baca gitu. Nah, berbeda kasusnya ketika teman-teman memberikannya sebuah warna. Kita tambahkan di sini text color, kita gunakan white. Nah, berarti teman-teman memberikan sebuah nilai statik pada teks ini. Oh, kalau white dia nggak kelihatan ya, kita pakai yang black. Nah, berarti kita sudah mulai mengatur warna dari widget tersebut. Sekarang kita coba run. Ketika kita mengatur nilai, maka nilainya akan diset berdasarkan apa yang kita atur, tidak ikut default dari text view itu sendiri. Maka ketika dalam mode terang, terus kita ubah ke mode gelap, kita klik di sini. Nah, si tulisan tersebut tetap dalam warna hitam karena kita mengatur colornya secara statik dan si Android Studio menganggap ya kita pengen warnanya memang hitam dengan perubahan tema yang terjadi di luarnya gitu. Jadi mungkin antara lainnya ya teman-teman pilih warna itu yang tetap bisa kebaca di antara mode gelap atau mode terang. Tapi kalau teman-teman mau melakukan hal yang benar, teman-teman perlu set warna berdasarkan terms, tidak lagi berdasarkan color yang teman-teman set pada values color. Kalau kita menggunakan text color, kita kan mengambilnya dari resource color yang ada di sini ya. Nah, berikutnya kita coba cek di bagian terms. Nah, di sini ada terms night. Di bagian terms, di sini misalkan ada color on primary, dia warnanya white. Kalau kita cek color on primary di bagian mode malam, di sini ada color on primary black. Jadi sebenarnya switch color itu sudah terjadi di Android Studio, tinggal kalau kita tidak mengikuti aturan mereka ya berarti kita bikin aturan itu sendiri atau kita bikin pengaturan untuk warna kita sendiri. Oke, kita coba menggunakan salah satu contoh di sini. Misalkan kita coba gunakan color primary ya. Color primary di sini kan ada purple 500 yang agak pekat gitu, agak gelap. Terus kemudian ada purple 200 yang agak cerah gitu ketika kita dalam mode malam. Kita coba gunakan color primary, berarti kita tidak spesifik ke purple yang ada di color. Caranya teman-teman masuk lagi ke bagian text color tadi. Terus caranya adalah teman-teman tambahkan tanda tanya, terus attr. Terus tambahkan color primary. Dengan tanda tanya attr tadi, teman-teman bisa langsung mengambil name atau variabel dari bagian terms. Kalau kita set color primary, nah dia akan berubah menjadi color sesuai setup berdasarkan warna yang sudah diset dalam device kita gitu. Sekarang kita coba jalankan. Ketika dalam mode terang, dia akan menggunakan purple 500. Ketika dalam mode gelap, nah, maka dia akan berubah menjadi purple
berubah menjadi purple 200. Jadi warnanya berubah mengikuti tema karena color primary itu diset di tema gelap dan juga di tema terang gitu. Jadi dia mengikuti tema, tidak lagi terpaku pada set colornya gitu. Oke, jadi itu contoh untuk text view. Berbeda lagi kalau kita mau memberikan pengaturan kepada button gitu misalkan. Makanya di sini saya contohkan ada text view sama button. Berbeda dengan text view, mungkin kalau kita mengatur warna, kita cuman memiliki satu warna ya, yaitu warna teksnya gitu. Nah, kalau button itu kan dia ada widgetnya gitu, ada buttonnya, terus ada teks di tengahnya. Berarti lebih dari satu atribut harusnya. Kita juga harus mengubah backgroundnya dan juga harus mengubah teksnya gitu. Kalau cuman butuh satu, berarti kita cuman bisa melakukan salah satu atribut yang tersedia dari base tema yang sudah ada gitu. Tapi kalau kita mau mengubah satu widget, kita perlu melakukan hal semacam menambahkan style baru, menambahkan resource baru pada bagian value tema kita. Sama seperti style yang ada di sini untuk menambahkan button, di sini kan ada parent ya. Parent sesuai tema yang digunakan. Karena kita mau mengubah button, maka kita tambahkan di sini style my custom button. Nah, terus di sini kita tambahkan parentnya ke siapa? Parentnya adalah widget app compat button. Jadi ada beberapa banyak widget di sini. Kita menggunakan app compat button. Kita tidak menggunakan text appearance, tapi kita menggunakan widget. Terus dia button, bukan material button ya, karena material button adalah komponen yang berbeda gitu. Kita gunakannya button. Terus kita enter. Nah, sama seperti memberikan item yang ada di sini. Di sini kan kita fokus ke bagian tema gelap. Tema terang di sini tema terang. Ini nanti tema gelap. Di sini ada naik ya. Untuk tema terang kita tambahkan item name. Nah, di sini di bagian backgroundnya. Ketika dalam mode terang backgroundnya mau kasih kita warna apa gitu. Jadi kita tambahkan add color. Kita coba pakai teal saja ya. Ketika mode terang kita teal 700. Jadi agak gelap gitu. Terus kita tambahkan Android text color. Untuk colornya kita menggunakan teal 200. Saya kasih nama dulu di sini. My custom button. Nah, ini untuk mode terangnya. Untuk mode gelap berarti kita juga harus set di sini. My custom button. Ketika dalam mode malam atau mode gelap, backgroundnya itu gelap, kita backgroundnya kita cerahkan menggunakan yang 200. Terus tulisannya kita gelapkan menjadi 700. Jadi kalau teman-teman bingung antara warna teal, dia ada di sini ya. Teal 200 sama teal 700 gitu. Sebentar, saya agak lupa di sini untuk kita coba ya. Kita coba tes dulu di sini background teal 200. Oh, dia tidak berubah. Jadi di sini untuk atributnya bukan background sepertinya, tapi background tint. Nah, ini dia ya. Kita gunakan background tint. Maka di sini untuk atributnya background tint 700 sama yang ini background tint 200. Nah, jadi nanti kalau kita dalam mode gelap, dia backgroundnya teal atau hijau terang gitu. Terus kemudian nanti kalau teksnya itu hijau gelap. Sebaliknya kalau dalam mode terang, dia akan menggunakan background hijau gelap. Terus kemudian di sini akan menggunakan warna hijau terang. Nah, berikutnya untuk di bagian buttonnya. Cara menggunakannya, kalau tadi kan kalau cuma satu atribut kita menggunakan text color langsung spesifik warna gitu. Jadi kalau kita sudah menambahkan style, kita cukup menambahkan style di sini. Terus kita tambahkan add style, terus nama stylenya yaitu my custom button. Jadi kalau sesuai dengan button ini, maka dia akan ikut nantinya gitu. Nah, berikutnya kita coba tes. Nah, di sini dia dalam mode terang ya. Jadi di sini dia menggunakan background hijau gelap. Terus kemudian di sini untuk teksnya dia menggunakan hijau terang. Jadi dia akan berbalik ketika dalam mode gelap harusnya. Jadi kita coba klik di sini.
Ketika dalam mode gelap, maka backgroundnya berubah menjadi hijau terang, terus kemudian teksnya berubah menjadi hijau gelap. Jadi mungkin dua contoh tadi teman-teman sedikit sudah mendapatkan gambaran tentang pengaturan mode gelap dan mode terang menggunakan Android Studio yang terbaru. Mungkin itu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Saya Irsad dari LasD dan sampai ketemu di video berikutnya.